pembalap tertabrak dan sempat terlempar ke aspal yang juga mengenai pengunjung dan langsung dilarikan ke rumah sakit Pusdik Porong untuk mendapatkan perawatan. Dua orang tewas adalah Husaini, 53 tahun, warga desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, dan Andi, pembalap kelas 110 cc. Andi adalah warga Bulak Banteng, Kecamatan Semampir, Surabaya. Sementara dua korban lainnya masih kritis. Polisi sejak kemarin sudah memeriksa dan melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi. Kemarin kita sudah melakukan olah TKP terhadap kejadian tersebut. Yang jelas kejadiannya berada di dalam areal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kemarin sudah ada beberapa saksi yang kita periksa dan kita masih mencari, masih melakukan penyelidikan dan analisa terhadap olah TKP tersebut, dan nanti apakah ada unsur kelalaian dalam kejadian kemarin. Hanya saja Polres Sidoarjo belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Dari Sidoarjo, Mujianto Primadi melaporkan. Pemirsa, pasca penggerebekan anggota teroris di Kabupaten Malang, pihak Polresta Blitar menggelar razia di Kecamatan Cisompet, Garut, Jawa Barat terus bertambah. Sejak kejadian awal pada Sabtu kemarin, hingga hari ini jumlah rumah yang rusak terus bertambah. Data dari Koramil setempat ada sekitar 128 rumah yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut meliputi dinding pecah, pondasi retak, serta lantai terangkat. Sementara rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah panggung, pondasinya menjadi miring, meski tak mengalami retak. Warga mengaku peristiwa pergerakan tanah ini terjadi usai adanya suara gemuruh di wilayah Sindang Sari atau 3 km dari pegunungan Cisompet. Sebesar itu masuk kena yang pecah itu, tapi keluarnya kemana? Tahu-tahu sekarang ada informasi dari masyarakat, katanya di sini yang suka meledak seperti beledek gitu. Untuk sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan dievakuasi ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Sementara yang tak memiliki famili diungsikan di tenda darurat yang didirikan TNI. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Rumah terduga teroris di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang masih dipasangi garis polisi. Ya, para penghuni beserta 5 anaknya masih diamankan pasca penggerebekan oleh Densus 88. Beginilah suasana rumah terduga teroris DAP di perumahan Suryadita, Jalan Ciremai 1, RT 0304 nomor 15, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang. Para penghuni yang terdiri dari sepasang suami istri dan 5 orang anaknya telah diamankan polisi pasca penggerebekan oleh Densus 88. Dari hasil penelusuran dan pengakuan tetangga, di rumah ini DAP dan istrinya biasa menjual obat-obatan. Ini terlihat di depan rumahnya terdapat beberapa jenis obat herbal. Banyak banget, dia lagi tidur tuh, gitunya. Bapaknya lagi tidur, katanya terus ini aja lagi bangun. Anaknya pada nangis yang kecil. Sebelumnya, anggota Detasmen Khusus Anti Teror Densus 88 dan Gegana Polda Metro Jaya menggerebek rumah dan menangkap DAP. Penangkapan DAP atas dugaan terlibat aksi teror bom Sarinah, Jakarta 14 Januari lalu. Dari rumah yang ditempati DAP, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senapan angin dan compact disc. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke Sumatera Utara. Aparat gabungan TNI Polri menggelar razia di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas pun menahan puluhan orang yang diduga preman dan pengedar narkoba. Razia dan penyisiran dilakukan aparat gabungan TNI Polri di lokasi yang dicurigai menjadi tempat peredaran narkoba serta aksi premanisme dan kejahatan lainnya. Selain memburu sejumlah terduga pengedar narkoba, petugas gabungan bersenjata lengkap juga merazia jalan-jalan kabupaten. Dalam razia ini puluhan orang berhasil diamankan, narkoba dan bermacam senjata tajam juga diamankan oleh pihak kepolisian. Dari Sumatera Utara kita menuju ke Jawa Barat. Api kembali menyala dari dalam gedung Jaya Plaza, pusat penjualan komputer di Kosambi, Bandung. Ya, Jawa Barat. Sebelumnya petugas telah berhasil memadamkan api yang membakar gedung tersebut tadi malam.
Setelah semalam api yang membakar pusat penjualan komputer di Kosambi, Bandung, Jawa Barat berhasil dipadamkan, pagi tadi api kembali timbul dari dalam gedung. Sejumlah pemilik kios sempat panik saat api kembali menyala. Namun petugas pemadam yang masih berada di lokasi segera berupaya memadamkan api. Api kembali menyala karena banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gedung ini. Sementara rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah panggung, pondasinya menjadi miring, meski tak mengalami retak. Warga mengaku peristiwa pergerakan tanah ini terjadi usai adanya suara gemuruh di wilayah Sindang Sari atau 3 km dari pegunungan Cisompet. Sebesar itu masuk kena yang pecah itu, tapi keluarnya kemana? Tahu-tahu sekarang ada informasi dari masyarakat, katanya di sini yang suka meledak seperti beledek gitu. Untuk sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan dievakuasi ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Sementara yang tak memiliki famili diungsikan di tenda darurat yang didirikan TNI. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Masih melakukan penyelidikan dan analisa terhadap olah TKP tersebut dan nanti apakah ada unsur kelalaian dalam kejadian kemarin. Hanya saja Polres Sidoarjo belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Dari Sidoarjo, Mujianto Primadi melaporkan. Pemirsa, pasca penggerebekan anggota teroris di Kabupaten Malang, pihak Polresta Blitar menggelar razia di Kecamatan Cisompet, Garut, Jawa Barat terus bertambah. Sejak kejadian awal pada Sabtu kemarin, hingga hari ini jumlah rumah yang rusak terus bertambah. Data dari Koramil setempat ada sekitar 128 rumah yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut meliputi dinding pecah, pondasi retak, serta lantai terangkat. Bapak lagi tidur, katanya terus ini aja lagi bangun. Anaknya pada nangis yang kecil. Sebelumnya, anggota Detasmen Khusus Anti Teror Densus 88 dan Gegana Polda Metro Jaya menggerebek rumah dan menangkap DAP. Penangkapan DAP atas dugaan terlibat aksi teror bom Sarinah, Jakarta 14 Januari lalu. Dari rumah yang ditempati DAP, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senapan angin dan compact disc. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke Sumatera Utara. Aparat gabungan TNI Polri menggelar razia di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas pun menahan puluhan orang yang diduga preman dan pengedar narkoba. Razia dan penyisiran dilakukan aparat gabungan TNI Polri di lokasi yang dicurigai menjadi seorang pembalap tertabrak dan sempat terlempar ke aspal yang juga mengenai pengunjung dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusdik Porong untuk mendapatkan perawatan. Dua orang tewas adalah Husaini, 53 tahun, warga desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, dan Andi, pembalap kelas 110 cc. Andi adalah warga Bulak Banteng, Kecamatan Semampir, Surabaya. Sementara dua korban lainnya masih kritis. Polisi sejak kemarin sudah memeriksa dan melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi. Kemarin kita sudah melakukan olah TKP terhadap kejadian tersebut. Yang jelas kejadiannya berada di dalam areal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kemarin sudah ada beberapa saksi yang kita periksa dan kita masih mencari. Rumah terduga teroris di Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang masih dipasangi garis polisi. Ya, para penghuni beserta 5 anaknya masih diamankan pasca penggerebekan oleh Densus 88. Beginilah suasana rumah terduga teroris DAP di Perumahan Suryadita, Jalan Ciremai 1, RT 0304 nomor 15, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang. Para penghuni yang terdiri dari sepasang suami istri dan 5 orang anaknya telah diamankan polisi pasca penggerebekan oleh Densus 88. Dari hasil penelusuran dan pengakuan tetangga, di rumah ini DAP dan istrinya biasa menjual obat-obatan. Ini terlihat di depan rumahnya terdapat beberapa jenis obat herbal. Banyak banget dia lagi tidur tuh, gitunya.